Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Val Cinema. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya bakalan membahas film serial Peaky Blinders lagi. Season pertama, episode ketiga. Bagi kalian yang belum nonton video episode ke-1 dan kedua, silahkan kalian menonton dahulu ya di channel ini. Dan sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung terus channel ini. Terima kasih. Kita mulai pembahasannya. Cerita diawali dengan percakapan antara Thomas dan Grace di bar The Garrison, yang tengah meminta tambahan uang kepada Thomas untuk membeli gaun yang akan ia gunakan nanti saat pergi di pacuan kuda di Cheltenham. Tetapi Thomas belum memberi uang yang dia minta. Namun, di saat mereka baru selesai mengobrol, datanglah sepasang orang tidak dikenal yang masuk ke bar The Garrison dan menuju ke ruangan Thomas. Sepasang orang tidak dikenal tersebut ternyata anggota IRA atau nama lainnya Tentara Republik Irlandia. Kedatangan mereka adalah untuk membeli senjata. Namun, mereka ditolak secara halus oleh Thomas. Di tengah percakapan antara mereka, Grace ternyata sedang menguping tentang pembicaraan yang mereka sedang bicarakan. Secara diam-diam, Grace mengetahui apa yang mereka bicarakan. Setelah ditolak oleh Thomas, anggota IRA tersebut pergi sambil bernyanyi. Setelah anggota IRA pergi, Thomas akhirnya memberi uang yang diminta Grace sebesar 2 pound dan 10 shilling. Di saat yang bersamaan, terlihat Freddy yang sepertinya tengah menunggu seseorang. Benar saja, ternyata ia sedang menunggu kedatangan Ada Selby yang tengah memakai gaun pengantin karena mereka mau melangsungkan pernikahannya. Lalu, di tempat yang berbeda, terlihat Inspektur Campbell tengah membuka surat yang dikirim oleh Grace. Surat itu berisi informasi yang tadi ketika dia menguping pembicaraan Thomas dan anggota IRA. Informasi tentang The Black Swan, tempat berkumpulnya anggota IRA yang tadi ingin membeli senjata kepada Thomas Selby. Di saat yang bersamaan juga, ternyata Grace sedang memata-matai salah satu anggota IRA tadi di suatu tempat. Namun, di saat ia tengah berjalan mengikutinya, ia ketahuan dan tertangkap serta ditodong dengan pistol. Tetapi, Grace berhasil melawannya dan membalikkan keadaan, serta menembak mati orang tersebut. Namun, sepertinya tindakan Grace tersebut diketahui warga yang tinggal di tempat itu. Di rumah, Polly akhirnya memberitahu Thomas soal Freddy dan Ada yang menikah hari ini dan membangkang dari perintah Thomas yang menyuruh mereka berdua untuk pergi dari Birmingham. Thomas menyuruh mereka berdua karena ia mempunyai kesepakatan dengan Inspektur Campbell bahwa ia memastikan Freddy tidak akan kembali di Smallhead, Birmingham. Thomas marah karena mereka berdua membangkang. Namun Polly berkata ia akan menanganinya. Tetapi kalau ia gagal, Thomas sendiri yang akan menanganinya dengan caranya sendiri. Setelah memberitahu Thomas, Polly menemui Freddy dan Ada. Di tempat persembunyiannya, Polly langsung mengeluarkan uang sebesar 200 pound dari dana keluarga Selby untuk diberikan kepada Freddy dan Ada agar meninggalkan kota Birmingham selama-lamanya. Polly juga sudah membelikannya 2 buah tiket kapal yang akan berlayar dari Liverpool ke New York, Amerika. Namun, Freddy meminta waktu kepada Polly untuk memikirkannya. Pekan harinya, Grace pergi ke museum untuk bertemu Inspektur Campbell. Campbell memarahinya karena ia tidak berhak untuk membunuh orang itu, sebab tugasnya hanyalah memberikan informasi kepadanya tentang Thomas Selby. Setelah pembunuhan itu, Campbell ingin menarik Grace dari bar tempat ia menyamar karena ia khawatir dengan keselamatan Grace. Namun Grace menolaknya karena besok dia akan ke pacuan kuda Cheltenham besok bersama Thomas Selby. Di waktu yang bersamaan,
Thomas pergi ke pasar yang dinominasi oleh orang Asia. Ia pergi ke tempat toko jas milik Pak Zhang dan melihat jas yang sudah dibeli Billy Kimber. Lalu, Billy Kimber pun datang. Ternyata Thomas sudah mengetahui semuanya. Ia juga tahu bahwa jas yang dibeli Billy Kimber akan digunakan di Cheltenham besok. Billy Kimber kaget mengetahui bagaimana Thomas mengetahuinya. Lalu Thomas menjawab bahwa ia tahu akan banyak hal. Ia juga tahu bahwa keluarga Lee akan datang untuk merampok bandar taruhan Billy Kimber. Ia memperingatkan Billy akan hal itu sebagai teman. Setelah mengatakan itu, Thomas pun pergi meninggalkannya. Namun, Billy menyuruh Thomas kalau dia pergi ke Cheltenham, ia disuruh membawa pramusaji barnya, Grace yang dimaksud. Lalu, scene berpindah di sebuah pabrik BSA dan para pekerjanya sedang berkumpul mendengarkan perkataan Freddy. Mereka mau melakukan aksi mogok kerja karena diajak Freddy. Freddy adalah anggota serikat pemberontak dan otak dari aksi itu. Sebab itulah yang mengakibatkan Freddy menjadi buronan polisi. Di saat yang bersamaan, Thomas yang mau mengunjungi pabrik untuk mencari Ada, ia bertemu John Shelby, adiknya. John mengatakan bahwa Arthur kakaknya sedang mengalami The Flanders Blues, dan Thomas sebaiknya menemuinya. The Flanders Blues adalah istilah lama untuk shell shock, sindrom gangguan syaraf pasca trauma akibat Perang Dunia yang Pertama. Thomas pun langsung menemui kakaknya Arthur yang sedang berada di gereja. Arthur mengatakan kepada Thomas bahwa akhir-akhir ini ia sering ditanyai tentang hal yang tidak diketahuinya. Arthur marah karena Thomas tidak menceritakan semuanya kepadanya. Thomas pun menenangkan Arthur dengan perlahan dan menyuruhnya beristirahat karena telah melalui hal yang berat akhir-akhir ini, serta memberinya sebuah surprise. Thomas memberikan surprise berupa bar kepada Arthur untuk dikelola, karena ia mempunyai prinsip bahwa ia sekarang butuh bisnis yang legal. Untuk itu, Arthur pun disuruh untuk mengelola, yang ia beli dari Harry, pemilik sebelumnya. Lalu, saat malam hari, seorang polisi menemui Thomas. Polisi itu mengancamnya karena janji Thomas tentang Predator yang belum pergi dari Birmingham tidak ditepati. Keesokan harinya, ada yang sedang hamil berlari menuju bar The Garrison untuk mencari Freddy dan Thomas karena ia khawatir mereka berdua akan saling membunuh jika bertemu. Dan benar saja, Thomas yang sedang duduk di seberang sungai tiba-tiba ditodong kepalanya oleh Freddy. Freddy meminta diceritakan tentang senjata yang Thomas curi. Namun, Thomas bisa membalikkan keadaan sehingga mereka berdua saling menodongkan senjata. Setelah mereka berdua saling menodongkan senjata, Thomas berkata bahwa ia tidak akan membiarkan adiknya dirusak oleh Freddy. Namun, Freddy langsung menurunkan senjatanya dan berkata bahwa ia telah mencintai adiknya sejak umur 12 tahun. Begitu sebaliknya. Namun, Thomas mengatakan bahwa pernikahan mereka tidak akan berlangsung lama dan pergi meninggalkan Freddy. Setelah itu, Thomas menemui Polly yang sedang bersama Vin Selby yang sedang tidur dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengurus Freddy dengan caranya sendiri karena Polly tidak bisa menanganinya. Lalu, saat malam hari, kita diperlihatkan lagi, setiap Thomas memejamkan matanya untuk tidur, ia terus dihantui oleh peristiwa-peristiwa masa lalunya saat perang di Prancis bersama Freddy dan Daniel, sehingga dia terbangun dari tidurnya. Dan pada saat yang bersamaan, ada seseorang yang mengetuk pintu dan memanggil namanya. Dia adalah Daniel, teman Thomas saat perang saat di Prancis yang ada di scene sebelumnya. Di mimpi Thomas, kedatangan Daniel untuk memberikan informasi dari London tentang kesalahpahaman antara IRA dan Peaky Blinders tentang pembunuhan yang telah terjadi karena IRA mengira Peaky Blinders dalang dari pembunuhan tersebut. Lalu, Thomas menyuruh Daniel untuk menyampaikan pesan kepada IRA untuk berunding atas kesalahpahaman tersebut.
sebab Peaky Blinders tidak mau mencari masalah. Keesokan harinya, Thomas menuju bar The Garrison. Saat mau duduk dan melepas jaketnya, Grace datang dan memberitahu soal adiknya yang khawatir akan dia dan Freddy, dan menanyakan penyebab pertengkarannya dengan Freddy. Namun, Thomas tidak menjawabnya, tetapi mengalihkannya kepada topik lain soal gaun yang dibeli Grace untuk dipakai di pacuan kuda besok. Lalu scene berpindah saat Grace dan Thomas siap-siap dan merias diri masing-masing. Setelah berdandan, Thomas menjemput Grace dengan mobilnya di depan bar The Garrison, lalu langsung menuju ke Cheltenham, tempat pacuan kuda. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan Arthur dan John serta 7 anggota Peaky Blinders yang berkumpul sebelum berangkat untuk menyerbu dan melawan keluarga Lee saat di Cheltenham. Serta tujuan penyerbuan tersebut untuk membuat Billy Kimber impress terhadap Peaky Blinders. Lalu, scene berpindah kepada Thomas dan Grace yang telah sampai ke Cheltenham. Tetapi ada masalah dengan security penjaganya, sehingga Grace disuruh menyamar menjadi Lady Sarah oleh Thomas. Setelah melewati security, Thomas mengajak Grace untuk berdansa. Sebenarnya tujuan Thomas mengajak Grace untuk berdansa adalah untuk menarik perhatian Billy Kimber, karena dia tampaknya tertarik kepada Grace. Di saat yang bersamaan, seseorang pria menjual kapur dengan paksa kepada pria lainnya. Pria tersebut adalah anggota keluarga Lee. Namun di saat yang sama, tidak disangka anggota Peaky Blinders datang dan menghajar dan memotong sebagian daun telinganya dengan sadis. Anjir, daun telinga cuy. Lalu Arthur mengambil uang rampasan dari Lee family dan segera mengantarkannya ke Thomas untuk diberikan kepada Billy Kimber agar kerjasama dengannya berhasil. Thomas menawarkan perlindungan karena suruhannya disuap oleh Lee family, dan sebagai balasannya Thomas meminta 5% penghasilannya dan 3 tempat taruhan legal. Namun Billy Kimber tidak menjawab dan menyuruh berbicara kepada akuntannya tentang hal tersebut, sedangkan ia akan berdansa dengan Grace. Thomas akan menjelaskan kesepakatannya. Setelah selesai, akuntannya pun akan setuju dengan kesepakatan Thomas. Namun Kimber tiba-tiba datang dan berbisik kepada Thomas sambil melihat ke arah Grace. Lalu Thomas menghampiri Grace dan memberitahunya sepertinya Grace akan menjadi syarat persetujuan kontrak kerjasamanya dengan Kimber. Dengan cara Kimber akan diberikan waktu berduaan bersama Grace, dan kemungkinan mereka berdua akan bercocok tanam. Awalnya Grace tidak setuju, dan pada akhirnya ia dibuat mau oleh Thomas, tetapi Grace terlihat pasrah karena harus melakukannya dengan terpaksa. Akhirnya Thomas dan Kimber secara sah bekerja sama, dan sebagai ganti Grace, Thomas boleh memiliki pasangan Kimber. Di saat Thomas bersama pasangan Kimber dan saling bercerita, ia tersadar akan suatu hal, dan sepertinya Thomas ada perasaan dan belum merelakan Grace. Benar saja, Kimber merayu Grace terus-menerus hingga akhirnya ia hampir ditanam benih oleh Kimber. Namun, untung saja Thomas datang tepat waktu dan membuat kebohongan tentang Grace yang mempunyai penyakit kelamin, sehingga Kimber tidak tertarik kepadanya saat itu juga. Akhirnya, Grace selamat, meskipun dengan perasaan yang kesal kepada Thomas. Namun, ia bertanya-tanya, kenapa Thomas pada akhirnya berubah pikiran dan menyelamatkannya. Tapi Thomas tidak menjawabnya dan melanjutkan untuk menyetir, dan film pun selesai.